Menengok kekuatan militer Aceh Darussalam, wasiat Hanun Meukuta Alam, bahwa jika negeri Aceh diserang oleh musuh atau jika negeri Aceh menyerang musuh, maka sekalian anak negeri atas nama rakyat Aceh dan bangsa Aceh, maka diwajibkan menolong yang kebajikan kepada negeri dan kepada kerajaan dengan tulus ikhlas berupa apapun jua, yaitu harta dan perbuatan dan ruh serta akal dan pikiran. Membela rakyat dengan insaf dan kasih sayang terhadap orang teraniaya, sanggup memelihara negeri, sanggup melengkapi laskar Sipaihan Bahadur dengan senjata, yakni tentara yang paling kuat dan paling berani menyerang dan tidak takut apapun di hadapannya ketika di medan peperangan, Hanun Meukuta Alam. Begitulah Hanun Meukuta Alam mewasiatkan kepada raja dan seluruh rakyat untuk tulus ikhlas berjihad mempertahankan Aceh Darussalam, negeri yang berpondasikan Islam. Semua terlibat untuk mempertahankan kerajaan dan menjaga keamanannya dari segala pengaruh yang merusak. Tidak heran, jika kekuatan militer Aceh saat itu menduduki posisi teratas dari kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Setidaknya, semangat jihad dan futuhat itu terekam dalam lintasan sejarah Aceh Darussalam. Kekuatan militer Aceh telah dibangun sejak pemerintahan Sultan Ali Mugayat Shah, pendiri kesultanan tersebut. Pembangunan kekuatan militer Aceh kemudian dilanjutkan di era Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Ia membangun kekuatan militer Aceh dengan bantuan ahli strategi militer yang ia minta langsung dari Kesultanan Turki Utsmani. Setidaknya 40 ahli militer dikirimkan untuk melatih pasukan kavaleri, barikade pembom serta berbagai cabang militer lainnya. Amirul Hadi menilai secara umum kekuatan militer Aceh terletak pada kepaduan satuan pemanggul artileri dengan golongan yang pandai memainkan berbagai senjata tradisional. Kombinasi detasemen artileri dan para pejuang bersenjata tradisional turut membuktikan kemampuannya dalam masa-masa futuhat negeri-negeri Melayu dan juga dalam upaya mengusir Portugis. Pembangunan kekuatan militer Aceh terus dilakukan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dibangun akademi-akademi militer beserta peralatan tempurnya. Akademi militer tersebut dinamakan Blang Sipait dan Blang Peurade. Jika hari ini para peserta didik akademi militer disebut sebagai taruna, pada masa itu mereka diberikan gelar Rakam Syariat Raja. Dalam rangka mendongkrak kemampuan perang para prajurit, didirikan pula akademi militer khusus. Akademi ini disebut Darul Harb. Pada masa itu, Darul Harb terkenal sebagai Universitas Ilmu Perang di Banda Aceh. Kekuatan militer Aceh juga membuat Laksamana Beaulieu ketika melawat ke Aceh sebagai utusan Raja Prancis, takjub. Ia menceritakan, setelah Sultan Iskandar Muda memerintah, maka orang Aceh telah menjadi prajurit terbaik di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, Laksmana Beaulieu menceritakan, kekuatan militer Sultan terdiri dari 3 lini. Pertama, angkatan perang ada di laut terdiri dari kapal-kapal perang dengan jumlah yang sangat banyak. Ia pernah meneliti dengan seksama, ternyata kapal-kapal perang Aceh jauh lebih besar daripada kapal-kapal perang yang pernah dikirim bangsa Eropa di zaman itu. Ia memperkirakan, panjang kapal-kapal perang itu mencapai 120 kaki. Setiap kapal dilengkapi dengan beberapa meriam besar. Tiap-tiap kapal bisa mengangkut sampai 800 tentara. Kapal-kapal itu terawat dengan baik setelah digunakan untuk berperang. Sementara itu lini kedua, kekuatan militer di darat, diperkokoh dengan pasukan gajah. Ia menaksir ada sekitar 900 gajah milik Sultan. Semuanya sudah terlatih. Saat itu gajah menjadi hewan yang sangat penting dalam peperangan. Gajah-gajah ini pula yang menarik kapal-kapal perang ke pantai, dan juga untuk disimpan kembali saat peperangan usai. Lini ketiga, kekuatan militer Aceh juga kuat di 3 pelabuhan, yakni di Pelabuhan Aceh, Daya, dan Pedir. Di masing-masing pelabuhan itu disiagakan ratusan pasukan. Sebagai kerajaan besar, Aceh telah memiliki keorganisasian militer yang modern. Terlebih setelah adanya restorasi kemiliteran dengan bantuan Turki Utsmani. Model kepangkatan militer di Aceh sedikit banyak diadopsi dari angkatan perang Turki. Pengorganisasian ini turut menjadi kunci yang memperkuat alur komunikasi dan garis komando militer Aceh. Selain itu, selama kerajaan Aceh berdiri, jihad fisabilillah terus digelorakan, tidak terkecuali bagi rakyat dan juga para pejabat. Oleh karena itu, banyak pula kepala-kepala daerah, ulebalang yang merangkap komandan batalion di wilayah mereka bertugas. Di kawasan Aceh Besar, setidaknya ada 44 pejabat yang merangkap sebagai komandan. Sedangkan di kawasan luar Aceh Besar,
ada 46 pejabat yang merangkap sebagai komandan dalam menunaikan kewajiban jihad fi sabilillah. Di sisi lain, turnamen-turnamen bela diri juga digelar untuk menyaring insan-insan yang pilih tanding dengan kemampuan kanuragan di atas rata-rata. Selain itu, keyakinan akan perintah jihad fi sabilillah menjadi hulu ledak dalam setiap kali terjun ke pertempuran. Jargon perang sabil dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendongkrak semangat sekaligus menjadi pengendali kesadaran. Ada satu nilai luhur dalam jihad fi sabilillah yang dilakukan Aceh Darussalam. Para prajurit dari Tanah Melayu ini bertempur bukan untuk menghabisi musuh dalam jumlah banyak. Mereka lebih mengedepankan pada strategi untuk meminimalisir jatuhnya korban. Mereka berkeyakinan, rakyat dan para prajurit akan menderita jika negerinya hancur. Pengaruh Aceh atas bandar perdagangan dan keseluruhannya dalam berperang turut mengundang simpati negeri-negeri lain. Kapal-kapal dari Gujarat, negeri-negeri di Tanah Melayu, Cina serta ahli-ahli perang dari Turki turut menentukan keberhasilan dalam peperangan. Jika kalian ingin tahu sejumlah kepangkatan dalam militer Aceh, silahkan kalian lihat di deskripsi video ini tertulis masing-masing dari tingkatan dan pangkat mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya.